Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiani Hayah. Kali ini saya akan membahas tentang persepsi dan pengambilan keputusan individu. Apa itu persepsi? Persepsi adalah proses individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris untuk memberikan pengertian pada lingkungannya. Selanjutnya adalah persepsi orang membuat penilaian atas orang lain, yaitu teori atribusi, adalah sebuah proses untuk menentukan apakah perilaku seseorang individu disebabkan dari internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan internal adalah yang dipercaya pengamat berada dalam kendali perilaku pribadi individu, sedangkan perilaku yang disebabkan eksternal adalah apa yang kita bayangkan situasi memaksa individu untuk melakukannya. Jalan pintas dalam menilai orang lain secara umum. Yang pertama adalah persepsi selektif, yaitu sebuah kecenderungan untuk secara selektif menginterpretasikan apa yang seseorang lihat dalam basis minat, latar belakang, pengalaman, dan sikap seseorang. Yang kedua, efek halo, yaitu sebuah kecenderungan untuk menggambarkan impresi umum mengenai seseorang individu berdasarkan karakteristik tunggal. Yang ketiga, efek kontras, yaitu evaluasi atas karakteristik seseorang yang dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain yang baru muncul, yang berperingkat lebih tinggi atau rendah dalam karakteristik yang sama. Yang keempat, stereotip, yaitu menilai seseorang berdasarkan persepsi mengenai kelompok asalnya. Aplikasi spesifik dari jalan pintas dalam organisasi. Yang pertama, wawancara kerja. Sedikit orang yang direkrut tanpa melalui wawancara. Namun, pewawancara membuat penilaian perseptual yang seringkali tidak akurat. Yang kedua, ekspektasi kinerja. Yang ketiga, evaluasi kinerja. Selanjutnya, hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan individual. Individu melakukan pengambilan keputusan pilihan yang dibuat dari dua atau lebih alternatif. Pengambilan keputusan terjadi sebagai reaksi atas masalah, yaitu sebuah perbedaan antara situasi sekarang dan yang diinginkan. Setiap keputusan membutuhkan kita untuk menginterpretasi dan mengevaluasi informasi. Kita juga perlu mengembangkan alternatif-alternatif dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahannya. Selanjutnya, pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang pertama, pengambilan keputusan rasional. Pengambilan keputusan harus membuat pilihan memaksimalkan nilai yang konsisten dalam batas-batas tertentu. Ada 6 langkah dalam model pengambilan keputusan yang rasional, yaitu 1. Menetapkan masalah, 2. Mengidentifikasi kriteria keputusan, 3. Mengalokasikan bobot pada kriteria, 4. Mengembangkan alternatif, 5. Mengevaluasi alternatif, 6. Memilih alternatif yang terbaik. Yang kedua, rasionalitas terbatas, yaitu sebuah pengambilan keputusan dengan membangun model yang disederhanakan yang mengeluarkan fitur-fitur dari masalah tanpa menangkap semua kompleksitasnya. Yang ketiga, intuisi, yaitu sebuah proses tanpa sadar yang diciptakan dari pengalaman yang diperoleh. Selanjutnya, bias dan kesalahan umum dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, bias terlalu percaya diri, yaitu tidak ada masalah dalam penilaian dan keputusan yang lebih umum dan berpotensi menimbulkan bencana besar daripada kepercayaan diri yang berlebih. Yang kedua, bias jangkar, yaitu kecenderungan untuk
sangat tertarik dengan informasi awal, dari mana kita kemudian gagal menyesuaikan diri dengan baik untuk informasi yang berikutnya. Yang ketiga, bias konfirmasi, yaitu kecenderungan untuk mencari informasi yang menguatkan pilihan-pilihan masa lalu dan mengakibatkan informasi yang bertentangan dengan penilaian-penilaian masa lalu. Yang ketiga, bias ketersediaan, yaitu kecenderungan orang untuk mendasarkan penilaian pada informasi yang siap tersedia bagi mereka. Yang kelima, eskalasi komitmen, yaitu komitmen yang meningkat untuk sebuah keputusan meskipun terdapat informasi negatif. Yang keenam, kesalahan acak, yaitu kecenderungan individu untuk percaya bahwa ia mampu memprediksi hasil dari peristiwa acak. Yang keenam, aversi resiko, yaitu kecenderungan untuk lebih memilih hasil yang pasti dari jumlah yang menengah daripada hasil yang lebih beresiko. Yang terakhir adalah bias retrospeksi, adalah kecenderungan yang salah dalam mempercayai sesudah hasil dari suatu peristiwa yang diketahui bahwa seseorang tadinya akan dapat memprediksi secara akurat. Pengaruh dalam pengambilan keputusan, perbedaan individu dan batasan organisasi. Perbedaan individu meliputi kepribadian. Kepribadian seseorang mempengaruhi keputusan seseorang. Yang berikutnya, jenis kelamin. Wanita menghabiskan lebih banyak waktu daripada pria dalam menganalisis masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mereka lebih cenderung menganalisis masalah secara berlebihan sebelum membuat sebuah keputusan dan mengolah keputusan yang telah dibuat. Berikutnya, kemampuan mental. Tingkat kemampuan mental yang tinggi mampu memproses informasi lebih cepat, memecahkan masalah lebih akurat, dan belajar lebih cepat, sehingga mereka juga lebih sedikit beresiko salah dalam mengambil keputusan umum. Yang terakhir, perbedaan budaya. Latar belakang budaya dalam mengambil keputusan secara signifikan dapat mempengaruhi pemilihan masalah dalam analisis, pentingnya logika dan rasionalitas, dan apakah keputusan organisasi harus dibuat oleh seorang manajer atau secara kolektif dalam kelompok. Batasan organisasi meliputi evaluasi kinerja, sistem imbalan, dan peraturan baku. Selanjutnya, 3 kriteria keputusan etis. Yang pertama, utilitarisme, yaitu sebuah sistem di mana keputusan-keputusan dibuat untuk memberikan yang terbaik dalam jumlah terbanyak. Yang kedua, whistleblower, yaitu individu yang melaporkan praktik-praktik tidak etis yang dilakukan pemberi kerjanya terhadap pihak luar. Yang ketiga, etika perilaku, yaitu menganalisis bagaimana orang sebenarnya berperilaku ketika dikonfrontasikan dengan dilema etis. Kreativitas, pengambilan keputusan kreatif, dan inovasi dalam organisasi. Dalam pengambilan sebuah keputusan, seseorang pengambil keputusan tidak hanya memerlukan pengambilan keputusan rasional saja, melainkan mereka juga membutuhkan kreativitas. Kreativitas dapat mendorong pengambil keputusan untuk menilai dan memahami masalah. 3 tahap kreativitas. Yang pertama, perilaku kreatif. Terdapat 4 langkah. 1. Formulasi masalah. Formulasi masalah adalah tahap pertama dalam perilaku kreatif, yaitu tahap pengidentifikasian masalah atau peluang yang belum ada solusinya. Yang kedua, pengumpulan informasi, yaitu tahapan ketika kita mulai mengumpulkan informasi dalam upaya mencari solusi dari suatu masalah. Yang ketiga, pemunculan ide,
yaitu tahapan ketika kita berusaha untuk mengembangkan solusi yang memungkinkan berdasarkan informasi-informasi yang relevan yang telah terkumpul. Yang keempat, evaluasi ide, yaitu tahapan terakhir dalam perilaku kreatif, yaitu mengidentifikasi ide-ide atau solusi yang paling tepat. Kedua, potensi kreatif. Potensi kreatif berasal dari banyak hal, yaitu kepribadian kreatif yang dimiliki seseorang, kecerdasan, sifat keterbukaan terhadap pengalaman, dan keahlian. Yang kedua, lingkungan kreatif. Potensi kreatif tentunya harus didukung juga oleh lingkungan yang dapat merealisasikan potensi kreatif tersebut. Faktor-faktor lingkungan kreatif mencakup motivasi internal, lingkungan organisasi, budaya, kepemimpinan, dan keragaman anggota tim. Yang ketiga adalah keluaran dari kreatif. Keluaran dari perilaku kreatif adalah ide atau solusi-solusi yang baru dan berguna bagi mereka yang berkepentingan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.